Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fahmi dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi S1 semester 3. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang ilmu ekonomi makro secara umum. Namun, sebelum saya menjelaskan tentang ilmu ekonomi makro secara umum, di sini saya ingin menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Ya, apa sih yang dimaksud ilmu ekonomi? Baik, jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan kebutuhan yang terbatas. Nah, disebabkan munculnya ilmu ekonomi adalah disebabkan adanya kelangkaan, ya, sehingga kita terpaksa atau kita memutuskan suatu pilihan, dan dalam memutuskan suatu pilihan itu disebut adalah ilmu ekonomi. Di sini ilmu ekonomi terbagi menjadi dua ruang lingkup, ya. Yang pertama itu adalah ilmu ekonomi mikro, yang kedua ilmu ekonomi makro. Nah, ilmu ekonomi mikro ini sendiri adalah ilmu ekonomi yang mempelajari yang dalam ruang lingkupnya lebih kecil, ya, yang di dalamnya terdapat hanya perilaku konsumen dan juga produsen dalam aktivitas ekonomi. Nah, kalau yang kedua, ya, ilmu ekonomi makro, ya, di sini ilmu ekonomi yang mempelajari, ya, ilmu ekonomi yang mempelajari yang dalam ruang lingkupnya jauh lebih besar, jauh lebih luas, ya, yang di dalamnya pun terdapat peran pemerintahan dalam mengatur, ya, dalam mengatur produksi dan juga konsumsi secara agregat keseluruhan. Nah, di dalamnya terdapat inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, dan ketimpangan, ya, seperti itu. Nah, apakah ada hubungannya antara mikro dan makro? Ya, tentu ada. Kita lihat contoh, ya. Hari ini terjadi kasus COVID, ya, 19. Efek daripada kasus COVID-19 ini menyebabkan pertumbuhan pendapatan masyarakat menurun, dan dipastikan pendapatan suatu negara pun akan menurun. Nah, di sini saling terhubung, ya, karena pendapatan masyarakat termasuk dalam variabel ilmu ekonomi mikro, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ini termasuk dalam variabel ilmu ekonomi makro. Dan tujuan daripada ilmu ekonomi makro ini adalah untuk memahami dan menyelesaikan, ya, permasalahan yang terjadi, ya, dalam suatu perekonomian negara. Maka ekonomi makro ini bisa digunakan untuk kebijakan, ya, dalam mengambil keputusan, seperti kebijakan dalam meningkatkan produksi, yang membuka lapangan pekerjaan, yang meningkatkan pendapatan nasional, dan mengendalikan laju inflasi negara, ya, menstabilkan ekonomi dan menyeimbangkan neraca pembayaran, dan meningkatkan sistem ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Fungsi pemerintah dalam ekonomi makro ini adalah yang pertama, satu, fungsi stabilisasi, yaitu untuk menciptakan stabilisasi ekonomi, ya, politik, hukum, sosial, dan pertahanan serta keamanan. Yang kedua adalah fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan, ya, jasa dan barang yang masuk ke infrastruktur, ya, untuk seperti jalan raya, ya, pembangunan gedung sekolah, ya, lampu jalan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah fungsi distribusi, yaitu untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di seluruh wilayah yang ada di negara tersebut atau negara Indonesia. Dan peran pemerintah dalam ekonomi makro ini adalah yang pertama, kebijakan fiskal, ya, di mana pemerintah dapat
mengubah pendapatan serta pengeluaran negara sampai mendapatkan stabilitas ekonomi. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Nah, di mana pemerintah di sini dapat memanfaatkan Bank Indonesia untuk mengelola peredaran uang yang ada di pasar untuk mengendalikan ekonomi. Nah, yang ketiga adalah kebijakan non fiskal dan non moneter, ya, di mana pemerintah dapat meningkatkan pendapatan kerja dan juga memanfaatkan infrastruktur dan membuat peraturan-peraturan untuk membuat kondusif, ya, intinya untuk membuat kondusif dan membuat kebijakan seperti anggaran, ya, pendapatan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Dan itu semua adalah gambaran dari ekonomi makroekonomi. Teori khusus, ya, ekonomi makro di sini saya ambil pengangguran, ya. Apa sih pengangguran? Baik, jadi pengangguran adalah orang yang sudah sama sekali tidak bekerja, dan pada umumnya pengangguran ini disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan pekerjaan yang ada. Jadi ini menjadi masalah yang sejak lama, ya, sudah ada, ya, masalah yang sudah lama dan menjadi PR besar, ya, masalah bagi perekonomian negara, sehingga selalu, ya, meningkatkan nilai atau angka kemiskinan dan menyebabkan masalah-masalah sosial yang lainnya. Dan pada umumnya pengangguran ini disebabkan satu, ya, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang kedua adalah kurangnya keterampilan. Yang ketiga krisis ekonomi, dan yang keempat di sini kebijakan pemerintah dalam menyetop atau menghentikan, ya, TKI Indonesia, ya, tenaga kerja Indonesia untuk ke luar negeri. Jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Nah, yang pertama adalah pengangguran musiman. Nah, pengangguran ini terjadi akibat terjadinya perpindahan musim. Nah, yang kedua adalah pengangguran siklis, yaitu pengangguran yang terjadi akibat, ya, terjadinya krisis ekonomi, ya, sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Nah, yang ketiga adalah pengangguran deviationer, yaitu pengangguran yang terjadi akibat lebih banyaknya pekerjaan, ya, lebih banyaknya pencari kerja ketimbang lowongan kerja yang tersedia. Nah, yang keempat adalah pengangguran voluntary, yaitu pengangguran yang terjadi akibat memang memilih untuk tidak mau bekerja, gitu, padahal memang dirinya masih sanggup untuk bekerja. Nah, yang kelima adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran ini terjadi disebabkan, ya, akibat terjadinya perubahan struktur ekonomi. Nah, yang keenam adalah pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi akibat lebih canggihnya atau akibat pertumbuhan teknologi yang lebih maju dan menyebabkan tenaga kerja manusia akhirnya digantikan oleh mesin. Nah, yang kelima adalah yang ketujuh pengangguran fractioner, yaitu pengangguran yang terjadi akibat permintaan pekerjaan tidak sesuai dengan penawaran pekerjaan. Dan berdasarkan jenis lama waktu bekerja. Nah, di sini ada tiga jenisnya. Yang pertama adalah jenis pengangguran terbuka, ya, di mana situasi seseorang sama sekali sudah tidak bekerja dan tidak mau berusaha untuk mencari kerja. Dan ini disebabkan kurang ketersediaan, ya, ketenaga kerja, dan juga latar belakang pendidikan. Dan yang ketiga memang tidak mau bekerja lagi. Nah, yang kedua adalah pengangguran setengah menganggur. Nah, ini adalah situasi di mana seseorang, ya, bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan, ya, dari segi jam kerjanya, produktivitas kerjanya, pendapatan yang diperolehnya.
Nah, ini contohnya seperti pekerjaan lepas, yaitu pekerjaan freelance ya. Tidak ada kepastian dalam mengerjakan sesuatu. Nah, yang ketiga adalah pengangguran terselubung ya, di mana seseorang sudah bekerja tapi hasilnya tidak optimal, dan ini disebabkan karena tenaga kerja tidak sesuai dengan bakatnya. Lalu bagaimana ya cara mengatasi pengangguran yang terjadi? Ya, memang pengangguran ini bukan menjadi masalah yang bersangkutan ya, tetapi juga menjadi masalah bagi negara dan pemerintahan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya, yang pertama bisa memperluas pekerjaan ya, dengan memperluas produksi, meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor, dan juga membuat program padat karya yang di dalamnya terdapat banyak pekerjaan yang melakukan proses produksi. Nah, yang kedua adalah mengurangi urbanisasi. Nah, ini untuk mencegah terjadinya pengangguran di kota-kota besar. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan mutu pendidikan untuk menciptakan keseimbangan antara dunia usaha dengan pendidikan, dan bisa juga dengan program keluarga berencana ya, dan juga dengan cara yang lainnya yang mensupport untuk mengurangi pengangguran yang terjadi ya. Sekian itu saja dari saya seputar penjelasan tentang pengangguran, tentang cara mengatasi pengangguran yang terjadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.